Assalamualaikum. Sebelumnya kita udah obrolin ya, ada banyak hal kasat mata yang diyakini pakar merupakan indikasi healing kita ngegas selama fasting atau akan ngegas. Nah, tapi yang kasat mata ini, selain ada yang mengindikasikan healing ngegas, ada juga yang mengindikasikan healing kita macet atau minim atau enggak optimal. Nah, awas-awas nih, ujungnya bisa cuma dapat lapar dan haus rugi bener. Izin, ini kita fokusnya healing kesehatan ya. Yuklah, kita absen satu-satu ciri-cirinya yang mengindikasikan kemungkinan besar fasting kita manfaat healingnya minim atau melemah. Ciri-cirinya, pertama, ada keuzuran. Kencangnya healing tentu tidak seperti kalau kondisi serba prima. Bentuk keuzuran ini macam-macam, bisa nyata-nyata sakit atau ada gangguan kronis gitu, atau faktor U dalam arti luas, uzur, umur. Nah, harap maklum lah ya yang kena ini, rezeki orang beda-beda, kita mesti ikhlas dan tawakal. Maka dari itu, kalau yang sakit tertentu itu nggak perlu puasa dulu gitu deh, menurut yang punya ilmunya. Kedua, itu kalau ada kelelahan parah. Nah, ini mirip yang pertama, tapi situasional, pontang-panting mudik gitu ya, atau umroh atau apa gitu, sampai batas tertentu itu bikin healing kenceng. Tapi kalau kelasnya parah overdosis, apalagi diiringi emosi, uring-uringan, hormon stres meninggi, dampak healingnya ya pasti nurun. Ketiga, itu kondisi depresi atau keterkucilan sosial atau kena mental tadi. Puasa nggak puasa, kalau kecenderungan depresi atau ada keterkucilan atau kena mental, itu penelitiannya tuh di Harvard Medical School antara lain udah membuktikan fisik kayaknya sehat, nggak ada unsur tertentu, kelelahan juga enggak, tapi psikisnya kena, healingnya bakalan degradasi. Ini seringnya kasat mata oleh sekeliling, tapi yang bersangkutan kadang enggak nyadar. Keempat, ada sakit atau luka yang nggak kunjung sembuh. Ini juga tanda-tanda. Kalau sakit tertentu lama sembuhnya, itu tanda uzur. Nah, kalau luka lama sembuhnya, sering itu tanda diabetes ya, atau secara umum tanda ada metabolisme yang error. Iringannya dari itu, autofagi dan berbagai healing bakalan slow banget. Yang sering ngikutin diskusi autofagi udah pada tahu lah ya. Sakit ringan, ya sembuh-sembuh, itu bisa juga tanda badan kita ringkih atau ada leaky gut. Tubuh itu akan memobilisasi sistem imun, dan itu menguras energi sehingga energi untuk healing mengendor. Kelima, kalau ada konstipasi atau gangguan BAB. Bisa jadi ini juga tanda-tanda metabolisme slow, atau tanda perut dan gut microbiome sedang nggak normal atau error, ya udah, healing bakalan rada ketarik jadi kendor juga atau error juga. Berikutnya, badan terasa dingin atau panas dingin gitu, gerges-gerges. Ini tanda-tanda mitokondria nurun fungsinya. Otomatis, daya healing nurun juga. Karena kan healing itu perlu energi. Dan untuk muncul energi, perlu mitokondria yang seprima mungkin. Bisa juga badan dingin gerges itu disertai lemas. Nah, kalau itu tanda ketosisnya rada telat muncul. Akar lemaknya telat. Padahal ketosis ini awalnya autofagi. Tapi kasus tertentu ini temporer. Jadinya nih kayak jagoan di film India lah. Biasa kan ya. Jagoan itu awalnya kalah dulu tapi ujungnya menang. Terus joget-joget di sela pepohonan. Aja nih. Walah. Terus minggu film India bareng. Sorry. Ketujuh nih ciri-cirinya. Kalau kita overeating, kebanyakan makan. Wah, ini ironis sih kalau terjadi bersamaan dengan puasa fasting. Tapi ya bisa tetap kejadian, sering bahkan. Khususnya ini buat yang udah kena semacam addiction gitu atau kecanduan. Dan atau yang kelewat nggak bisa mengendalikan diri. Selain overeating, overdrinking juga sama. Makannya secukupnya tapi kekenyangan minum, ini juga keganggu. Seringnya kita makan kenyang atau kekenyangan minum itu berkorelasi negatif dengan kencangnya healing kita. Apanya itu? Berikutnya, kalau kena gizi buruk, nah ini kebalikannya dari overeating. Ini juga akan memelintir daya healing kita. Bagaimanapun, untuk healing perlu material. Ibarat renov rumah. Tukang ada, material nggak ada, ya ternyata inguk lah dia. Kalau normalnya fasting, dia akan munculin autofagi, protein-protein didaur ulang. Tapi, kalau kebablasan ke gizi buruk, starvation, autofagi sih tetap ada. Tapi metabolisme terus jadi slow, autofaginya pun tidak optimal. Berikutnya, kalau kita kasup obat suplemen atau drug atau racun toksik, yang minum penurun tensi, atau makan antibiotik selama puasa, atau rajin konsumsi obat-obat warung, atau herbal-herbalan keras, hati-hati nih. Buah-buahan tertentu aja itu juga ada yang kalau kebanyakan toksik, jadi kayak nenggak alkohol gitu. Misalnya nih, kebanyakan makan nangka, durian, atau makan peyem. Peyem itu kayak itu buah apa bukan sih? Pokoknya gitu-gitulah ya. Berikutnya,
ada insomnia atau gangguan tidur yang lebih parah dari insomnia. Ini juga pasti berdampak negatif terhadap proses healing. Nggak usah dipanjangin lagi karena udah sering kita ulas. Yang mudik tuh, ada yang sukanya begadangan, berangkat di jam-jam aneh. Tiket pesawat di jam itu emang paling murah sih. Atau naik mobil motor itu kalau pas jam aneh, jalanan emang paling sepi. Tapi di sisi healingnya ya kepaksa kompromi. Berikutnya, gangguan ritme biologis atau circadian mismatch gitu. Atau keseharian kita itu kurang klik sama semesta. Misalnya nih, kena jet lag berkepanjangan karena mudiknya itu dari Korea ke Cengkareng terus nyambung pesawat ke Makassar, dari situ naik mobil ke kampung halaman. Malam jadi siang, siang jadi malam lah. Ini tentu ngaruh ke healing juga. Tapi kalau dikasih waktu beberapa hari aja jet lag itu biasanya tubuh kita bisa adaptasi. Habitat ekstrim atau ekstrim panas, ekstrim dingin, kanan, gravitasi nggak normal, nggak kena sinar matahari sama sekali secara lama banget, itu juga masuk kelompok ini, akan mendisrupsi healing kita. Berikutnya lagi, kawan lama kita nih, supermater. Kalau kita kurang gerak secara kelewatan, otomatis metabolisme slow, healingnya slow. Kalau dibiarin jangka panjang, berdampak ke tulang dan otot-otot, dan segenap organ akan melemah, ujungnya menggiring ke yang nomor 1 tadi, mengakselerasi keuzuran. Lain lagi, ini rada jarang, ada kelainan atau keganggu genetik, bisa jarang, bisa nggak jarang juga nih. Misalnya lagi kanker gitu ya, atau ada lagi terapi obat yang metodenya keras, atau kena kecelakaan radiasi, atau apalah bentuk lain yang memelintir genetik kita, atau bawaan juga bisa, cenderungnya juga akan bikin kendor proses healing. Berikutnya itu kalau hormonal keacat-acat, atau secara lebih umum kalau bioinstruction di tubuh kita kepelintir. Hormon enzim juga berperan selain genetik kita. Ini sedikit lebih ringan nih pelintirannya dari genetik yang benar-benar di hulu. Bisa karena resistensi insulin yang berat, keganggu hormon tiroid, error hormon reproduksi, dan seterusnya. Kadang-kadang ini bisa nggak ketahuan, tapi dalam banyak kesempatan, ini bisa kita sadari banget. Misalnya nih, kalau kita lagi terapi tertentu, pakai obat tertentu, atau ya barusan diperiksa lab kayak gitu. Terus, kasat mata juga itu kalau emang lagi keukur saat kita cek marka-marka jangka panjang. Umur biologis memburuk, dulu kita udah ngobrolin tuh cara-cara ngukurnya. HbA1c atau rasio yang lain-lain, massa tulang otot menurun, nah itu lebih parah lagi, dan seterusnya. Kalau udah lama fasting, ternyata marka-marka bukannya membaik, malah memburuk, ya itu bisa disimpulkan banget terkait kualitas healing kita. Tapi kalau sifatnya itu efek yoyo, nah ini belum tentu healingnya nggak jalan. Misal nih, pertengahan puasa perut mengecil, tapi seminggu setelah lebaran melar lagi. Sama aja kayak orang mandi atau nyuci mobil, habis bersih kesana kemari, ntar juga kan kotor lagi. Nah ya bener sih, cuma sempat bersih itu kan lumayan. Nah fasting, langsing, terus melar lagi itu juga seperti itu. Minimal pernah melangsing, karena ada loh yang nggak pernah melangsing sama sekali. Terakhir nih, kalau puasanya itu praktekinnya salah atau salah tekniknya. Ini banyak yang bahas juga. Kita aja juga dulu pernah bahas tuh. Bahkan kita berhasil menampilkan 18 kesalahan tipikal. Bukan 18 pas, tapi 18 kali 2. Alias totalnya 36. Nah, bisa dicek lagi. Gitu deh. Mestinya bisa ada lagi. Silahkan aja kalau ada yang mau nambahin. Terima kasih.